Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bawang putih yang ditumis dengan sedikit mentega menguar di udara, memenuhi dapurku dengan wangi yang hangat dan akrab. Malam ini aku memasak hidangan kesukaan Devan, suamiku, ayam panggang dengan saus jamur dan kentang tumbuk. Sebuah makan malam sederhana namun selalu berhasil membuatnya tersenyum. Tanganku bergerak lincah, mengaduk saus di atas wajan dengan api kecil, sementara di dalam oven, ayam yang telah kubumbui dengan rempah-rempah pilihan mulai berubah warna menjadi keemasan. Semua terasa normal, persis seperti ratusan malam lainnya yang telah kami lalui bersama di rumah ini. Dari dapur, aku bisa mendengar suara televisi dari ruang keluarga di lantai atas. Devan pasti sedang menikmati acara olahraganya, sebuah ritual yang tak pernah ia lewatkan setelah seharian bekerja. Aku tersenyum membayangkannya. Kehidupan kami begitu tenang, begitu teratur, dan begitu sempurna. Aku tidak pernah meminta lebih. Sambil menunggu saus mengental, aku menyandarkan punggungku ke meja dapur, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan pola-pola kecil di kaca jendela dan membiaskan cahaya lampu taman menjadi ribuan titik berkilauan. Suara hujan yang menenangkan berpadu dengan suara televisi di atas, menciptakan simfoni damai yang membuat hatiku tentram. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, memiliki suami seperti Devan dan kehidupan yang begitu nyaman. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup dalam-dalam aroma masakan dan ketenangan malam itu. Semuanya terasa begitu benar, begitu pada tempatnya. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh dering ponsel yang nyaring di atas meja. Aku sedikit terkejut, lalu berjalan menghampirinya. Nama kakak laki-lakiku, Anton, tertera di layar. Aku menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Anton. Tumben sekali menelepon malam-malam begini? Pesawatmu tidak sedang tertunda, kan? Sapaku dengan nada ceria. Anton adalah seorang pilot, dan panggilannya seringkali datang dari zona waktu yang berbeda, atau di sela-sela jadwal terbangnya yang padat. Aku bisa mendengar suara pengumuman bandara yang sayup-sayup di latar belakang. Hai, Rita. Tidak, aku baru saja mendarat. Penerbangan berjalan lancar, jawabnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam suaranya. Terdengar datar dan sedikit ragu, tidak seperti Anton yang biasanya penuh semangat. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Tanya saja, sahutku sambil kembali mengaduk saus jamurku. Jangan bilang kamu mau minta resep ayam panggang ini lagi. Sudah kukirimkan lewat pesan, kan? Hening sejenak di seberang sana. Aku berhenti mengaduk, merasakan firasat yang tidak enak mulai merayap di benakku. Suara pengumuman bandara terdengar lebih jelas, mengisi keheningan di antara kami. Bukan itu, kata Anton akhirnya, suaranya lebih pelan sekarang. Rita, aku mau tanya, kamu kenapa tidak ikut Devan pergi? Aku mengerutkan kening, bingung. Pertanyaannya tidak masuk akal. Aku tertawa kecil, mencoba mengabaikan nada serius dalam suaranya. Hah? Pergi kemana? Apa maksudmu? Devan ada di rumah, di lantai atas. Dia sedang menonton televisi. Aku melirik ke arah tangga seolah untuk meyakinkan diriku sendiri. Suara komentator pertandingan sepak bola masih terdengar jelas dari sana. Semua baik-baik saja. Anton pasti salah orang atau sedang bercanda. Tidak mungkin, balas Anton, dan kali ini suaranya berubah menjadi bisikan yang penuh urgensi dan ketegangan. Tawa kecilku lenyap seketika, digantikan oleh detak jantung yang mulai berpacu lebih cepat. Rita, dengarkan aku baik-baik. Aku 100% yakin. Devan baru saja turun dari pesawat yang aku kemudikan dari Singapura. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri di gerbang kedatangan sekitar 15 menit yang lalu. Dia bahkan menyapaku, meskipun kelihatannya sangat cemas dan terburu-buru. Duniaku seakan berhenti berputar. Wajan di tanganku terasa berat, dan aroma masakan yang tadinya begitu menggugah selera kini terasa memuakan. Kepalaku terasa ringan, dan telingaku berdenging. Tidak, ini pasti sebuah kesalahan. Sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Anton, hentikan. Ini tidak lucu sama sekali. Devan ada di sini, di rumah. Aku bisa mendengarnya. Kataku, suaraku mulai bergetar. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri, sebanyak aku berusaha meyakinkan Anton. Rita, aku tidak bercanda, desak Anton, suaranya terdengar frustrasi bercampur khawatir. Aku tahu apa yang aku lihat. Itu Devan. Dia memakai kemeja biru yang kau berikan saat ulang tahunnya. Dia membawa tas ransel hitamnya.
Aku memanggil namanya, dan dia menoleh. Dia bilang ada urusan mendadak, dan harus segera pergi. Aku bahkan sempat bertanya kenapa kau tidak ikut. Dan dia hanya bergumam tidak jelas lalu bergegas pergi. Wajahnya sangat pucat. Rita, ada yang tidak beres. Setiap detail yang Anton sebutkan menusukku seperti jarum. Kemeja biru. Tas ransel hitam. Semua cocok. Devan memang memakai kemeja itu pagi ini saat berangkat kerja. Tapi itu tidak mungkin. Dia sudah pulang sejak sore tadi. Dia menyapaku saat masuk rumah. Dia berganti pakaian dan naik ke atas untuk bersantai. Aku mengalaminya. Aku melihatnya. Aku berbicara dengannya. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah aku sudah gila? Ponsel terlepas dari genggamanku yang lemas, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memekakan di tengah keheningan dapur yang mencekam. Aku tidak peduli. Mataku terpaku pada tangga, menanti, berharap, dan sekaligus takut. Seluruh realitas yang kubangun dengan susah payah selama ini terasa seperti rumah kartu yang siap runtuh diterpa angin. Siapa yang ada di lantai atas? Jika Devan ada di bandara, lalu siapa pria yang berada di rumahku selama berjam-jam ini? Pikiran-pikiran mengerikan mulai membanjiri otakku. Tepat pada saat itu, seolah menjawab ketakutanku yang tak terucap, suara televisi di lantai atas tiba-tiba mati. Hening total. Jantungku serasa berhenti berdetak. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang berat dan familiar, menuruni anak tangga satu persatu. Setiap derit kayu tangga terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telingaku. Aku mundur selangkah, lalu selangkah lagi, hingga punggungku menabrak dinding yang dingin. Aku tidak bisa bernapas. Sosok itu akhirnya muncul di ujung tangga, berdiri di bawah cahaya lampu yang temaram. Sosok suamiku, Devan. Ia mengenakan kaos rumah yang nyaman dan celana pendek, persis seperti yang biasa ia kenakan setiap malam. Ia menatapku, lalu tersenyum dengan senyuman hangat yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Senyuman yang sama, mata yang sama, suara yang sama. Tapi malam ini, semua itu terlihat mengerikan. Sayang, makan malamnya sudah siap? Tanyanya dengan suara lembut yang kukenal betul. Baunya enak sekali. Aku hanya bisa berdiri mematung, menatap monster yang memakai wajah suamiku. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk menjawabnya. Mungkin naluri bertahan hidup mengambil alih tubuhku yang gemetar. Sebuah senyum kaku dan palsu terukir di bibirku. Iya, sebentar lagi siap. Aku hanya perlu menata meja. Jawabku, suaraku terdengar serak dan asing di telingaku sendiri. Aku berusaha keras agar getaran di suaraku tidak terdengar. Setiap sel di tubuhku berteriak untuk lari, berteriak sekencang-kencangnya, dan kabur dari rumah ini. Tapi kakiku terasa seperti terpaku di lantai keramik yang dingin. Jika aku menunjukkan rasa panik, entah apa yang akan dilakukan oleh makhluk ini. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpura-pura semuanya normal. Pria itu, pria yang terlihat persis seperti Devan, berjalan mendekat. Ia mengendus udara dan tersenyum lagi. Sempurna. Aku sudah lapar sekali. Ia melirik ponselku yang tergeletak di lantai. Ponselmu jatuh? Tanyanya sambil membungkuk untuk mengambilnya. Gerakannya begitu alami, begitu persis seperti Devan. Ia menyerahkan ponsel itu kepadaku. Jari-jari kami bersentuhan sejenak. Sentuhannya terasa dingin, atau mungkin hanya tanganku yang terasa panas karena demam ketakutan. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, dan segera meletakkan ponsel itu di meja, jauh dari jangkauannya. Makan malam itu adalah penyiksaan terpanjang dalam hidupku. Kami duduk berhadapan di meja makan yang sama seperti biasanya, namun suasana di antara kami terasa berbeda 180 derajat. Udara terasa berat dan penuh dengan ketegangan yang hanya aku yang merasakannya. Aku memaksakan diri untuk menyuap kentang tumbuk ke dalam mulutku, namun rasanya seperti menelan pasir. Setiap gerakan yang dibuat pria di hadapanku kuamati dengan saksama di bawah kelopak mataku. Caranya memotong ayam, caranya mengangkat gelas, caranya menyeka bibir dengan serbet. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Justru kesempurnaan itulah yang membuatnya terasa salah. Devan yang asli memiliki kebiasaan kecil mengetuk-ngetukkan garpunya ke piring saat sedang berpikir. Pria ini tidak melakukannya. Devan selalu menambahkan sedikit lada hitam lagi ke hampir semua makanannya. Pria ini memakannya begitu saja. Detail-detail kecil yang hanya diketahui oleh seorang istri, kini menjadi sinyal bahaya yang memekakan di dalam kepalaku. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanyaku, mencoba memulai percakapan yang terasa normal. Aku harus membuatnya tetap bicara. Aku harus mencari celah, mencari kesalahan dalam penyamarannya. Ia menelan makanannya sebelum menjawab.
Seperti biasa. Rapat, laporan, kau tahu sendiri. Cukup melelahkan, jawabnya santai. Jawaban yang sangat umum, jawaban yang bisa diberikan oleh siapa saja. Oh ya, sayang. Lanjutnya, seolah baru teringat sesuatu. Aku tadi sempat mencari-cari di ruang kerja, tapi tidak ketemu. Apa kau pernah melihat sebuah dokumen tua milik kakek? Semacam dokumen warisan, tersimpan dalam map kulit berwarna coklat. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini pasti tujuannya. Devan tidak pernah sekalipun menyebut tentang dokumen warisan kakeknya kepadaku. Keluarga Devan memang cukup berada. Tapi setahuku semua urusan warisan sudah selesai bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum kami menikah. Aku memasang wajah bingung. Dokumen warisan? Map coklat? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya. Memangnya isinya apa? Pria itu menatapku lekat. Ada kilatan aneh di matanya yang tidak bisa kubaca. Mungkin kekecewaan, atau mungkin ia sedang mengukur apakah aku berbohong. Bukan apa-apa, hanya dokumen lama yang ingin kubaca lagi. Kakek pernah bilang itu penting. Mungkin terselip di antara buku-buku tua. Nanti akan kucari lagi, katanya, mencoba terdengar acuh tak acuh, tapi aku tahu ia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah makan malam selesai, ia menyarankan untuk menonton film bersama di ruang keluarga. Itu adalah kebiasaan kami. Tapi malam ini, aku tidak sanggup duduk berdekatan dengannya di sofa yang sama, berpura-pura menikmati film sementara pikiranku berkecamuk. Aku menolak dengan halus, beralasan kepalaku pusing dan ingin segera tidur. Untungnya, ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan berkata akan menyusul nanti setelah menyelesaikan beberapa email pekerjaan di ruang kerja. Ruang kerja Devan. Tentu saja. Ia akan melanjutkan pencariannya. Aku segera naik ke kamar, mengunci pintu, dan menyandarkan tubuhku di baliknya. Napasku terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Aku sendirian, akhirnya. Aku meraih ponselku dan melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari Anton. Aku segera mengiriminya pesan singkat. Aku baik-baik saja. Jangan telepon. Pria itu ada di rumah. Aku pura-pura normal. Aku butuh waktu. Beberapa jam terasa seperti selamanya. Aku berbaring di tempat tidur, sama sekali tidak mengantuk, mendengarkan setiap suara di dalam rumah. Aku mendengar langkah kakinya di ruang kerja di bawah, suara laci dibuka dan ditutup dengan pelan, suara kertas-kertas yang dibolak-balik. Ia sedang mencari. Dengan panik. Setelah sekitar 1 jam, suara-suara itu berhenti. Kemudian aku mendengar langkah kakinya menaiki tangga dan berhenti di depan pintu kamar kami. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Ia mencoba membuka kenop pintu. Terkunci. Rita, kau mengunci pintunya? Tanyanya dari luar. Suaranya terdengar biasa saja, tapi aku tahu ada nada curiga di baliknya. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Kebiasaan, jawabku cepat, berusaha terdengar mengantuk. Aku berjalan dan membuka kunci pintu. Ia masuk, menatapku sejenak, lalu tersenyum. Cepat sekali kau tertidur, katanya. Aku hanya mengangguk dan kembali berbaring, memunggunginya. Aku bisa merasakan ia berdiri di sana selama beberapa saat, mungkin mengamatiku. Kemudian, aku merasakan sisi lain tempat tidur menurun saat ia ikut berbaring. Aku menahan napas, berpura-pura tidur pulas, sementara setiap otot di tubuhku menegang. Berbaring di ranjang yang sama dengan orang asing yang memakai wajah suamiku, adalah hal paling mengerikan yang pernah kubayangkan. Aku menunggu. Menunggu hingga napasnya terdengar teratur dan dalam. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Setelah menunggu hampir 1 jam dalam keheningan yang menyiksa, aku memberanikan diri. Dengan gerakan sepelan mungkin, aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku menyelinap keluar dari kamar, menutup pintu dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tujuanku hanya satu, ruang kerja Devan. Aku harus tahu apa yang dicarinya, dan mungkin, aku bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ruang kerja itu gelap dan sunyi. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela, memberikan penerangan yang cukup. Aku tidak berani menyalakan lampu. Aku mulai memeriksa tempat-tempat yang kurasa telah ia geledah. Laci meja, rak buku, lemari arsip. Beberapa barang memang terasa sedikit bergeser dari tempatnya semula. Ia bekerja dengan rapi, tapi tidak cukup rapi untuk mengelabui seseorang yang membersihkan ruangan ini setiap hari. Aku tidak menemukan map coklat yang ia sebutkan. Apapun itu, Devan yang asli pasti telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku hampir menyerah ketika mataku tertuju pada laci paling bawah di meja kerja Devan.
Laci ini sedikit sulit dibuka, dan Devan seringkali mengeluhkannya. Mungkin penipu itu melewatkannya karena mengira laci ini macet. Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Dengan sedikit bunyi berderit, laci itu terbuka. Isinya hanya tumpukan kertas-kertas lama dan beberapa alat tulis yang sudah tidak terpakai. Namun, saat aku meraba ke bagian paling dalam, tanganku menyentuh sesuatu yang tipis dan keras. Sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak terbalik. Aku mengangkatnya dan membawanya ke dekat jendela, agar bisa melihat lebih jelas di bawah cahaya bulan. Itu adalah sebuah foto hitam putih yang sudah tua. Foto seorang pria parubaya dengan kumis tebal, berdiri dengan gagah di depan sebuah bangunan yang tampak seperti villa tua di daerah pegunungan. Kakek Devan. Aku pernah melihat fotonya di album keluarga. Tapi bukan foto itu yang membuat darahku berdesir. Melainkan tulisan tangan yang sedikit pudar di bagian belakang karton foto itu. Sebuah kalimat pendek yang ditulis dengan tinta hitam. Harta sesungguhnya tidak terlihat oleh mata serakah. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. Ini pasti sebuah petunjuk. Petunjuk yang ditinggalkan Devan. Petunjuk yang tidak berhasil ditemukan oleh pria di lantai atas. Perasaan lega yang singkat menyelimutiku, namun langsung lenyap seketika. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang paling tidak ingin kudengar. Suara derit pelan dari pintu ruang kerja yang mulai terbuka. Darahku seakan membeku di dalam pembuluh nadi. Suara derit engsel pintu yang kering terdengar begitu keras di tengah kesunyian ruang kerja, sekeras detak jantungku sendiri yang menghantam tulang rusuk. Aku tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernapas. Aku hanya berdiri mematung di dekat jendela, dengan foto tua itu tergenggam erat di tanganku yang berkeringat. Sosoknya muncul dari kegelapan lorong, siluetnya terbentuk oleh cahaya remang dari lampu tidur di lantai atas. Itu dia. Pria yang menyamar sebagai suamiku. Ia berdiri diam di ambang pintu, matanya mencoba beradaptasi dengan kegelapan ruangan. Untuk sesaat, aku berharap ia tidak melihatku, bahwa aku bisa melebur dengan bayang-bayang rak buku di belakangku. Tapi harapan itu sia-sia. Rita, panggilnya. Suaranya tidak lagi sehangat tadi. Ada nada tajam dan penuh selidik di dalamnya. Apa yang kau lakukan di sini? Kukira kau sudah tidur. Otakku bekerja dengan kecepatan penuh, mencari kebohongan yang paling masuk akal. Aku tidak bisa memberitahunya tentang foto ini. Benda ini adalah satu-satunya petunjuk yang kumiliki, satu-satunya koneksiku dengan Devan yang asli. Dengan gerakan cepat namun terlihat wajar, aku menyelipkan foto itu ke dalam saku jubah tidurku saat ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Aku berbalik menghadapnya, berusaha memasang ekspresi mengantuk dan sedikit bingung. Aku tidak bisa tidur, kataku, membiarkan suaraku terdengar sedikit lemah. Kepalaku masih pusing. Aku turun untuk mengambil air minum, lalu aku teringat Devan pernah menyimpan obat sakit kepala di laci mejanya. Aku hanya sedang mencarinya. Aku menunjuk ke arah meja kerja, berharap aktingku cukup meyakinkan. Ia berhenti beberapa langkah dariku. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari laci yang sedikit terbuka hingga posisiku yang agak canggung di dekat jendela. Aku bisa merasakan tatapannya seperti sengatan listrik, mencoba menembus pertahananku, mencari kebenaran di balik kebohonganku. Aku menahan tatapannya, berdoa dalam hati agar ia tidak melihat kepanikan yang pasti terpancar dari mataku. Keheningan menggantung di antara kami, terasa begitu berat dan menyesakkan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Akhirnya, ia menghela napas. Lain kali bangunkan saja aku. Jangan berkeliling sendirian dalam gelap, nanti kau tersandung, katanya. Nada suaranya sedikit melunak, seolah ia memutuskan untuk mempercayai ceritaku, setidaknya untuk saat ini. Ia berjalan ke arahku, dan refleks aku mundur selangkah. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatiannya. Ia berhenti, sedikit memiringkan kepalanya. Kau takut padaku? Tidak, tentu saja tidak, jawabku terlalu cepat. Aku hanya kaget kau tiba-tiba muncul. Ayo kita kembali ke kamar. Mungkin aku bisa tidur sekarang. Aku berjalan melewatinya, sengaja tidak menatap matanya, dan bergerak menuju pintu. Aku harus segera pergi dari sini. Aku butuh ruang. Aku butuh tempat yang aman untuk berpikir dan menghubungi Anton. Kami kembali ke kamar tidur dalam diam. Aku segera merebahkan diri di tempat tidur, kembali memunggunginya. Jantungku masih berdebar tak karuan. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, hawa dingin yang menguar dari tubuhnya. Aku tahu aku sedang diamati. Beberapa menit kemudian, aku berpura-pura gelisah, membalikkan badan, lalu duduk di tepi ranjang sambil memegangi perutku. Ada apa lagi? Tanyanya, suaranya terdengar sedikit jengkel. Perutku,
Perutku tiba-tiba sakit sekali. Mulas, erangku, mencoba terdengar sesakit mungkin. Sepertinya aku salah makan sesuatu. Aku harus ke kamar mandi. Tanpa menunggu jawabannya, aku segera berdiri dan bergegas masuk ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar kami. Aku menutup pintu dan langsung menguncinya. Aku menyandarkan dahiku ke permukaan pintu yang dingin, mengatur napasku yang terengah-engah. Aku berhasil. Aku punya waktu beberapa menit. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari saku jubah tidurku. Layarnya menyala, menampilkan beberapa pesan dari Anton. "Rita, jawab teleponku. Apa kau baik-baik saja? Beri aku kabar." Aku mengabaikan pesan-pesan itu dan langsung menekan nomornya. Pada dering kedua, ia langsung mengangkat. "Rita, syukurlah. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" Suara Anton terdengar sangat khawatir, nyaris panik. "SSST. Pelankan suaramu," bisikku sekuat tenaga, sambil menyalakan keran air di wastafel untuk menyamarkan suara. "Aku di kamar mandi. Dia ada di kamar. Aku tidak punya banyak waktu." "Apa yang dia lakukan? Apa dia menyakitimu?" "Tidak, belum. Dia berpura-pura menjadi Devan, tapi dia sedang mencari sesuatu. Sebuah dokumen warisan milik kakek Devan. Anton, kau harus mendengarkanku. Ini gila, tapi Devan yang kau lihat di bandara itu adalah Devan yang asli. Yang di rumah ini, aku tidak tahu siapa dia." Suaraku bergetar hebat saat mengatakannya. Mengucapkannya dengan lantang membuat semua ini terasa semakin nyata dan mengerikan. "Aku tahu, Rita. Aku sudah menduganya," jawab Anton, suaranya kini terdengar serius dan fokus. "Dengarkan aku. Setelah kau menutup telepon tadi, aku terus memikirkan keanehan ini. Devan terlihat sangat tidak tenang di bandara. Saat aku menyapanya, dia tampak terkejut. Dia menitipkan sebuah pesan untukmu. Pesan yang sangat aneh." "Pesan apa?" tanyaku tidak sabar. Dia bilang, "Anton, jika terjadi sesuatu padaku, katakan pada Rita untuk mengingat villa di puncak." Villa di puncak. Kata-kata itu beresonansi dengan foto yang kusimpan di sakuku. Kakek Devan di depan sebuah villa tua. Aku mengerti. Aku menemukan fotonya, bisikku cepat. Foto kakeknya di depan sebuah villa. Di belakangnya ada tulisan. "Rita, ada lagi," potong Anton, suaranya terdengar semakin mendesak. Aku bertanya padanya mau kemana dia terburu-buru. Dia bilang dia harus menemui Pak Wiryo, notaris kepercayaan keluarganya di Bandung. Dia terbang ke Bandung, Rita. Dia seperti sedang dikejar oleh sesuatu atau seseorang. Dia berusaha mengamankan sesuatu sebelum orang lain mendapatkannya. Pikiran-pikiran liar mulai terbentuk di kepalaku. Dokumen warisan, villa di puncak, notaris kepercayaan. Devan yang asli sedang berjuang sendirian di luar sana, sementara aku terperangkap di sini dengan penipu. Perasaan tak berdaya menyelimutiku, namun segera tergantikan oleh gelombang amarah. Siapa yang melakukan ini pada kami? Tapi siapa? Anton? Siapa yang menginginkan dokumen itu sampai melakukan hal sejauh ini? Hening sejenak di seberang sana. Aku hanya mendengar suara napas Anton yang berat. Aku juga memikirkan itu. Aku merasa ada yang aneh. Jadi aku melakukan sesuatu yang mungkin sedikit lancang. Saat Devan berjalan menjauh di terminal kedatangan, aku mengambil fotonya diam-diam dengan ponselku. Aku hanya ingin punya bukti atau sekadar untuk memastikan aku tidak salah lihat. Aku baru saja memeriksanya lagi dan memperbesar fotonya. Dan aku melihat sesuatu, seseorang di latar belakang. Seseorang yang sedang mengamati Devan dari kejauhan. "Siapa?" desakku. "Akan kukirimkan fotonya sekarang," kata Anton. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi pesan muncul di layarku. Dengan jari yang gemetar, aku membukanya. Itu adalah foto Devan, terlihat dari belakang, sedang berjalan cepat di tengah keramaian bandara. Aku memperbesar gambar itu, menyapu pandangan ke latar belakang seperti yang dikatakan Anton. Di antara kerumunan orang, berdiri di dekat sebuah pilar, ada sesosok pria yang menatap lurus ke arah Devan. Wajahnya sedikit kabur, tapi aku mengenalnya. Aku sangat mengenalnya. Napas tertahan di tenggorokanku. Perutku terasa seperti dihantam benda tumpul. Itu Paman Herman. Adik dari almarhum ayah Devan. Paman Herman yang selalu tersenyum ramah setiap kali berkunjung. Paman Herman yang selalu membawakan kami oleh-oleh. Paman Herman yang selalu menepuk punggung Devan dan berkata betapa bangganya ia pada keponakannya itu. Ia berdiri di sana, di bandara, dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin,
penuh perhitungan, dan serakah. Dialah dalangnya. Pengkhianat itu berasal dari dalam keluarga sendiri. Gedebuk, gedebuk. Sebuah gedoran keras di pintu kamar mandi membuatku terlonjak kaget. Ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Rita, kamu tidak apa-apa? Kamu di dalam lama sekali. Itu suara pria di luar. Nadanya tidak lagi sabar. Ada ancaman tersembunyi di baliknya. Kepanikan yang sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh. Aku terpojok. Aku masih sakit perut. Teriakku, berusaha agar suaraku tidak terdengar panik. Buka pintunya. Mungkin aku bisa membantumu mencari obat. Balasnya, nadanya semakin memaksa. Aku akan segera menghubungimu lagi. Bisikku panik pada Anton, lalu segera mematikan sambungan telepon. Gedoran di pintu semakin keras dan tidak sabar. Rita, buka pintunya sekarang atau aku akan mendobraknya. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku pucat pasi, mataku membelalak karena ketakutan. Topengnya sudah mulai terbuka. Permainan ini akan segera berakhir, dan aku tidak tahu apakah aku akan selamat untuk melihat fajar. Dengan jantung yang berdebar di tenggorokan, aku menarik napas dalam-dalam, membuka kunci, dan membuka pintu kamar mandi. Aku sengaja berjalan sedikit membungkuk, satu tangan memegangi perutku, dan memasang ekspresi paling menderita yang bisa kubuat. Wajahku yang memang sudah pucat karena ketakutan ternyata sangat mendukung aktingku. Pria itu berdiri tepat di depan pintu, tangannya terangkat seolah hendak menggedor lagi. Wajahnya tegang dan penuh kecurigaan, tetapi melihat kondisiku, ekspresinya sedikit melunak, meskipun matanya tetap waspada. Kau yakin baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali, katanya, nadanya kembali seperti Devan yang penuh perhatian, tetapi aku tidak lagi tertipu. Aku tahu di balik topeng itu ada monster yang tidak sabar. Hanya kram perut biasa, jawabku lemah. Mungkin karena salad buah tadi siang. Maaf membuatmu khawatir. Aku akan coba tidur lagi. Aku berjalan melewatinya menuju tempat tidur. Aku bisa merasakan matanya terus mengawasiku, mengikuti setiap gerakanku. Permainan kucing dan tikus telah dimulai. Aku tahu dia curiga, dan dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Tapi sekarang, aku punya keuntungan. Aku tahu siapa musuh sebenarnya dan apa tujuan mereka. Aku tidak lagi hanya menjadi korban yang ketakutan, aku adalah pemain yang harus mengulur waktu. Keesokan paginya, aku terbangun dan mendapati sisi lain tempat tidur sudah kosong. Aku bergegas turun dan menemukannya di ruang kerja, sedang menatap tumpukan buku di rak dengan frustrasi. Pura-pura tidak tahu apa-apa, aku menyapanya seperti biasa dan menawarkan untuk membuatkan sarapan. Lupakan saja dokumen itu untuk hari ini, sayang. Nanti kita cari bersama-sama setelah kau pulang kerja. Mungkin mataku lebih jeli, kataku dengan nada ringan. Ia menoleh, menatapku sejenak, lalu mengangguk. Ide bagus. Mungkin kau benar. Rencanaku adalah berpura-pura membantunya. Jika aku menolak atau menghindar, ia akan semakin curiga. Dengan membantunya, aku bisa mengendalikan pencarian. Aku bisa mengarahkannya ke tempat-tempat yang aku tahu kosong, sambil diam-diam mencari petunjuk untuk diriku sendiri. Selama beberapa jam ke depan, kami membongkar gudang, memeriksa loteng, dan menyortir kotak-kotak berisi barang-barang peninggalan keluarga Devan. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan secara fisik dan mental. Aku harus terus waspada, terus berakting, sambil otakku bekerja keras menghubungkan semua potongan puzzle. Villa di puncak, tulisan di belakang foto, dan Paman Herman. Harta sesungguhnya tidak terlihat oleh mata serakah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Itu bukan sekadar kalimat bijak. Itu adalah kunci. Harta itu tidak akan ditemukan dengan cara biasa. Tidak akan ditemukan oleh orang seperti Paman Herman atau pionnya yang serakah ini. Itu berarti harta itu tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Atau mungkin harta itu bukanlah sesuatu yang berwujud emas atau permata. Saat kami berada di gudang yang pengap dan berdebu, di antara perabotan-perabotan tua yang ditutupi kain putih, mataku menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, di atas sebuah lemari kayu tua, ada sebuah benda besar yang ditutupi kain yang sudah usang. Bentuknya familiar. Dengan alasan ingin membersihkan bagian atas lemari, aku naik ke sebuah tangga kecil. Pria itu mengawasiku dari bawah, matanya tidak pernah lepas dariku. Aku membuka kain penutup itu. Debu beterbangan di udara, membuatku terbatuk. Dan di sanalah benda itu. Sebuah maket. Maket villa yang sangat detail, dibuat dengan kayu dan bahan-bahan lainnya. Villa yang sama persis dengan yang ada di foto. Villa di puncak. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Wah, lihat ini, kataku dengan nada pura-pura takjub,
menunjuk ke arah market itu. Aku hampir lupa kita masih menyimpannya. Ini buatan kakek Devan, kan? Dia arsitek yang hebat. Pria itu mendongak, menatap market itu dengan tatapan kosong. Jelas ia tidak tahu apa-apa tentang ini. Ini adalah bagian dari kehidupan Devan yang tidak bisa ia palsukan. Oh, ya, benar, jawabnya singkat, jelas tidak tertarik. Baginya, ini hanyalah mainan tua yang tidak ada hubungannya dengan dokumen yang ia cari. Kesalahan fatal. Aku menuruni tangga dan kami melanjutkan pencarian, kami di bagian lain gudang. Aku sengaja membuatnya sibuk memeriksa setumpuk majalah tua, memberinya harapan palsu bahwa mungkin ada sesuatu yang terselip di sana. Sementara ia sibuk membolak-balik halaman dengan tidak sabar, aku mendapatkan kesempatanku. Aku kembali ke lemari tempat market itu berada, berpura-pura sedang merapikan kain-kain tua di sekitarnya. Dengan punggung menghadap ke arahnya, aku mulai memeriksa market itu dengan cepat. Aku menyentuh setiap bagiannya. Dinding, jendela, pintu-pintu kecil. Semuanya terasa kokoh. Lalu aku menyentuh bagian atapnya. Salah satu sisi atap genting itu terasa sedikit goyang. Aku mencoba mendorongnya dengan lembut. Benar saja, bagian atap itu bisa dilepas. Itu adalah sebuah penutup yang dibuat dengan sangat cerdik. Dengan tangan gemetar karena antisipasi, aku mengangkat penutup atap itu. Di dalamnya, ada sebuah rongga kecil. Dan di dalam rongga itu, ada dua benda. Yang pertama adalah sebuah kunci tua yang sudah agak berkarat. Kunci itu besar dan berat, dengan ukiran berbentuk daun di bagian kepalanya. Benda kedua adalah secari kertas kecil yang digulung dan diikat dengan benang rapuh. Aku mengambil kedua benda itu, jantungku serasa mau meledak. Aku berhasil. Aku telah menemukan petunjuk selanjutnya. Aku harus segera menyembunyikannya. Aku dengan cepat memasukkan kunci dan gulungan kertas itu ke dalam saku celanaku, lalu memasang kembali atap market itu seperti semula. Aku baru saja akan berbalik dan menjauh dari sana ketika sebuah bayangan jatuh di atasku. Aku membeku. Perlahan, aku mendongak. Ia tidak lagi berada di tumpukan majalah. Ia sudah berdiri tepat di belakangku, diam seperti hantu. Wajahnya yang tadi pura-pura ramah kini benar-benar lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan tanpa emosi. Matanya menatap lurus ke arahku, tajam seperti pisau. Kau terlihat sangat tertarik dengan rumah boneka itu, katanya pelan, namun setiap kata terdengar penuh ancaman. Ia pasti sudah mengamatiku sejak tadi. Ia sengaja membiarkanku menemukan sesuatu. Aku mencoba tersenyum, tetapi bibirku terasa kaku. Hanya mengenang masa lalu. Kakek Devan. Cukup basa-basinya, potongnya dengan kasar. Ia maju selangkah, benar-benar mengintimidasiku. Ruang gerakku tertutup antara tubuhnya dan lemari kayu di belakangku. Aku sudah lelah bermain-main denganmu, Rita. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu sejak semalam. Sejak telepon dari kakakmu itu. Jadi dia tahu. Dia mendengar percakapanku atau setidaknya cukup pintar untuk menyimpulkannya. Aku telah meremehkannya. Ia mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Memberikan apa? Aku tidak punya apa-apa. Elaku, meskipun aku tahu itu sia-sia. Tatapan matanya menjadi lebih gelap. Tanpa peringatan, ia mencengkeram lenganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Jangan membuatku marah, desisnya, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku tahu kau menemukan sesuatu di dalam market itu. Aku melihatmu. Permainan telah berakhir. Aku menatap matanya yang dingin dan sadar bahwa pria ini mampu melakukan apa saja. Ketakutan yang murni dan dingin menjalari tulang punggungku. Aku kalah. Tepat saat aku hendak menyerah, saat tanganku yang bebas hendak merogosaku untuk memberikan apa yang ia inginkan, sebuah suara memecah ketegangan di gudang yang sunyi itu. Suara dering telepon. Bukan ponselku, melainkan telepon rumah tua yang terpasang di dinding gudang, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berbunyi. Kami berdua terlonjak kaget dan menoleh ke sumber suara. Deritannya yang melengking dan kuno terdengar seperti alarm dari dunia lain. Siapa yang menelepon ke nomor telepon yang bahkan aku sendiri sudah lupa? Pria itu melepaskan cengkeramanku, tatapannya beralih dari aku ke telepon yang terus berdering itu. Keraguan dan kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Momen singkat itu adalah kesempatanku, mungkin satu-satunya kesempatanku. Saat ia ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa, aku tidak membuang waktu. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga dan berlari. Aku berlari keluar dari gudang, tidak peduli pada teriakannya yang marah di belakangku. Aku hanya berlari, dengan kunci dan gulungan kertas di sakuku, menuju pintu belakang yang mengarah ke taman. Aku harus kabur. Sekarang juga.
Adrenalin memompa deras ke seluruh tubuhku, menumpulkan rasa takut dan menggantinya dengan satu insting purba, lari. Aku menerobos pintu belakang dan kakiku langsung menghantam tanah basah di taman. Hujan rintik yang turun sejak sore tadi telah membuat rumput menjadi licin. Aku tidak peduli. Aku terus berlari tanpa tujuan yang jelas. Hanya ingin menjauh dari gudang itu, menjauh dari pria itu. Suara teriakannya yang penuh amarah menggema di belakangku, diikuti oleh suara langkah kaki berat yang mengejarku. Taman belakang kami tidak terlalu luas, dikelilingi oleh tembok tinggi di ketiga sisinya. Tidak ada jalan keluar. Aku adalah seekor tikus yang terperangkap dalam labirin buatannya sendiri. Aku berlari menuju gerbang kecil di sisi taman yang mengarah ke jalan setapak di samping rumah. Mungkin aku bisa mencapai jalan raya. Mungkin aku bisa berteriak meminta tolong. Harapan itu memberiku kekuatan ekstra. Tanganku hampir berhasil meraih gerendel gerbang yang dingin dan basah ketika sebuah kekuatan besar menghantamku dari belakang. Aku terjerembab ke depan, wajahku nyaris mencium lumpur. Sebelum aku sempat bereaksi, tubuhku sudah dibalik dengan kasar. Pria itu kini berada di atasku. Napasnya yang berat dan terengah-engah terasa panas di wajahku. Hujan turun semakin deras, membasahi kami berdua. "Mau lari kemana kau?" desisnya. Wajahnya yang basah oleh hujan terlihat mengerikan di bawah cahaya temaram lampu taman. Satu tangannya menekan kedua pergelangan tanganku ke tanah di atas kepalaku, sementara tangan lainnya dengan kasar merogoh saku celanaku. Ia menarik keluar kunci berkarat dan gulungan kertas kecil itu. Ia menatap benda-benda itu di telapak tangannya sejenak, sebuah senyum kemenangan yang bengis tersungging di bibirnya. Ia bangkit, menarikku berdiri dengan satu sentakan kasar. Aku terhuyung, tapi ia mencengkeram lenganku dengan kuat agar aku tidak jatuh atau mencoba lari lagi. Ia menyeretku kembali ke gudang. Tempat telepon tua itu kini sudah berhenti berdering, meninggalkan keheningan yang 100 kali lebih menakutkan. Ia mendorongku hingga aku terduduk di sebuah kursi kayu tua. Lalu ia berdiri di hadapanku, di bawah satu-satunya bola lampu yang menyala di ruangan itu. Cahaya kuning yang redup menciptakan bayang-bayang panjang dan aneh di wajahnya. Wajah Devan. Tapi mata itu sama sekali bukan milik suamiku. "Cukup main-mainnya," katanya dengan suara rendah dan dingin. Semua kehangatan dan kepura-puraan telah lenyap total. "Ini adalah suara aslinya. Aku sudah muak dengan permainanmu. Kau pikir kau pintar, ya? Berpura-pura sakit, menyelinap di belakangku. Kau hampir saja berhasil." Ia membuka gulungan kertas itu dengan hati-hati. Dahinya berkerut saat melihat barisan angka yang tertulis di sana. Ia tidak mengerti. Aku bisa melihatnya. Ia melirik ke arah kunci, lalu kembali ke kertas. "Apa ini? Kode? Di mana dokumennya?" tanyanya dengan tajam, menatap lurus ke mataku. Aku hanya diam, menatapnya balik dengan seluruh kebencian dan ketakutan yang bisa kukumpulkan. Memberinya informasi hanya akan mempercepat akhir dari segalanya. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin marah. Ia membanting kursi di sebelahku, hingga hancur berkeping-keping. Aku tersentak kaget. "Jawab aku," bentaknya. "Atau aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan." "Aku tidak tahu," jawabku dengan suara bergetar. "Aku menemukannya begitu saja di dalam maket itu." Ia tertawa, tawa yang serak dan penuh cemooh. "Kau pembohong yang payah, Rita. Sama payahnya dengan suamimu yang naif itu." Mendengar ia menyebut nama Devan dengan nada menghina membuat darahku mendidih. "Siapa kau?" tanyaku, memberanikan diri. "Siapa yang mengirimmu?" Ia berhenti sejenak, menatapku seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Mungkin ia merasa sudah menang. Mungkin ia ingin menikmati kemenangannya dengan sedikit menyiksaku secara psikologis. "Kau benar-benar ingin tahu?" Ia berjalan mondar-mandir di depanku. "Baiklah. Toh sebentar lagi semua ini tidak akan ada artinya lagi bagimu. Namaku Reza. Dan aku di sini atas perintah bosku. Seseorang yang kau kenal baik. Seseorang yang kau panggil Paman. Paman Herman." Jadi benar. Pengakuan ini, meskipun sudah kuduga, tetap terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Pengkhianatan itu terasa nyata dan menyakitkan. "Pamanmu yang terhormat itu," lanjut Reza dengan nada sinis, "sudah terobsesi selama bertahun-tahun dengan legenda harta karun kakek Devan. Dia yakin kakek tua itu menyembunyikan kekayaan yang luar biasa sebelum meninggal. Dia menghabiskan separuh hidupnya mencari petunjuk, tapi tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya dia sadar, petunjuk terakhir pasti diwariskan kepada cucu kesayangannya, Devan." Reza berhenti di depanku, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Bosku itu licik. Dia mengawasi Devan selama berbulan-bulan.
Dia tahu Devan mulai aktif mencari tahu tentang warisan kakeknya. Dia tahu Devan sudah hampir berhasil. Jadi, dia butuh seseorang untuk masuk ke sini, ke sarang singa, dan mencuri peta harta karun itu tepat dari bawah hidungmu. Dan disitulah aku masuk. Bayangkan betapa senangnya dia saat menemukan seorang penipu jalanan sepertiku, yang sialnya atau untungnya, punya wajah yang persis seperti keponakannya. Ceritanya mengalir begitu saja, penuh dengan kebanggaan seorang penipu atas keahliannya. Rencananya sempurna. Aku menggantikan Devan saat dia sedang dalam perjalanan bisnis. Paman Herman dan anak buahnya akan mengamankan Devan yang asli untuk sementara waktu. Aku masuk rumah ini, bersikap manis padamu, dan mencari petunjuk terakhir. Setelah aku mendapatkannya, aku akan pergi. Paman Herman akan mendapatkan hartanya. Lalu apa yang akan terjadi pada Devan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Reza mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Los ends. Saksi mata. Kau dan Devan adalah penghalang. Menurutmu apa yang akan dilakukan orang serakah seperti Herman pada penghalang? Jawabannya menggantung di udara, lebih mengerikan daripada jika diucapkan dengan lantang. Mereka berencana membunuh kami. Setelah semua ini selesai, kami berdua akan lenyap. Aku menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Bukan hanya karena takut mati, tapi karena rasa sakit dari pengkhianatan yang begitu dalam. Devan sangat menghormati Paman Herman. Kami selalu menyambutnya dengan tangan terbuka di rumah ini. Dan kau? Tanyaku lagi, menatapnya. Apa bagianmu dalam semua ini? Uang, jawabnya singkat. Bagian yang cukup besar untuk membuatku menghilang dan memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Aku hanya menjalankan pekerjaan, Rita. Tidak ada urusan pribadi. Tidak ada urusan pribadi, balasku dengan marah, suaraku naik. Kau masuk rumahku, tidur di ranjangku, memakai wajah suamiku, dan berencana untuk membunuhnya. Kau sebut itu bukan urusan pribadi? Reza terdiam, ekspresinya sedikit berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat secercah sesuatu selain kekejaman di matanya. Mungkin rasa bersalah, atau mungkin hanya kejengkelan karena rencananya tidak berjalan semulus yang ia kira. Tepat pada saat itu, suasana tegang di gudang kembali pecah oleh suara dering. Kali ini bukan telepon tua di dinding, melainkan ponsel di saku Reza. Melodinya modern dan terdengar sumbang di tempat yang tua dan pengap ini. Reza mengeluarkan ponselnya. Aku bisa melihat sekilas nama yang tertera di layar sebelum ia menjawab. Sebuah kata sederhana, bos. Ia menempelkan ponsel ke telinga, punggungnya sedikit menghadap ke arahku. Halo, bos, sapanya, nadanya langsung berubah menjadi patuh dan sedikit tegang. Hening sejenak saat ia mendengarkan suara di seberang telepon. Aku menahan napas. Belum, tapi aku sudah sangat dekat, kata Reza. Aku menemukan sesuatu. Sebuah kunci dan semacam kode. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memecahkannya. Ia berbohong. Ia mencoba mengulur waktu. Suara di seberang sana pasti sangat keras, karena meskipun samar, aku bisa mendengar nada marah dan tidak sabar. Reza sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Baik, saya mengerti. Ya, saya akan segera membereskannya. Tidak akan lama lagi. Ia menutup telepon, lalu berdiri diam membelakangiku selama beberapa saat. Aku bisa melihat bahunya menegang. Bosnya, Paman Herman, pasti menekannya. Ketika ia berbalik menghadapku lagi, topeng arogansinya yang tadi sedikit retak kini kembali terpasang. Namun, aku bisa melihat sesuatu yang lain di sana sekarang. Sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang dingin. Ketakutan. Ia takut pada Paman Herman. Ia juga hanya sebuah pion dalam permainan ini, pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Dan kesadaran itu memberiku secercah harapan. Reza berdiri diam, menatap kunci dan gulungan kertas di tangannya. Roda gigi di otaknya tampak berputar kencang. Panggilan telepon dari Paman Herman jelas telah mengubah dinamika di antara kami. Ia tidak lagi terlihat seperti pemangsa yang memegang kendali penuh. Ia terlihat seperti seseorang yang berada di bawah tekanan besar, terjepit di antara perintah bosnya yang kejam dan situasi yang tidak terduga. Keheningan itu adalah kesempatanku. Aku harus menggunakannya dengan bijak. Saat ia sedang lengah, terganggu oleh pikirannya sendiri, ponselku yang masih berada di saku jubah tidur bergetar pelan. Aku nyaris melompat karena kaget, tapi berhasil menahan diri. Aku berdoa agar Reza tidak mendengarnya. Getaran itu terasa seperti sinyal kehidupan dari dunia luar, sebuah pengingat bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Dengan gerakan yang sangat lambat dan hati-hati,
sementara tatapan Reza masih terpaku pada petunjuk di tangannya, aku merogoh sakuku. Aku berhasil mengeluarkan ponsel itu tanpa suara. Aku menyembunyikannya di balik punggungku dan mengintip layarnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang saat aku membukanya. Rita, ini aku, Devan. Jangan percaya pria itu. Aku berhasil kabur. Aku sembunyi. Angka di kertas itu koordinat. Kunci itu untuk membuka brankas di sana. Aku akan jelaskan nanti. Hati-hati. Jangan tunjukkan kau tahu. Pesan itu singkat, penuh dengan kesalahan ketik seolah ditulis dengan tergesa-gesa, tapi setiap katanya adalah musik terindah yang pernah kubaca. Devan hidup. Devan baik-baik saja. Dia sedang berjuang. Gelombang kelegaan yang luar biasa membanjiriku, memberiku kekuatan dan kejernihan pikiran yang tidak kurasakan sejak panggilan telepon Anton semalam. Aku tidak lagi hanya korban yang pasrah. Aku adalah sekutu suamiku. Dan sekarang, aku harus mencari sekutu lain. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke arah Reza, yang kini sedang menatapku dengan frustrasi. Apa arti angka-angka ini? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, aku mengajukan pertanyaanku sendiri. Suaraku terdengar lebih mantap dan tenang dari yang kuduga. Kau benar-benar percaya Paman Herman akan membiarkanmu pergi dengan uang bagianmu? Pertanyaanku sepertinya membuatnya lengah. Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pikirkan baik-baik, Reza, lanjutku, berdiri dari kursi. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Kau adalah satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu tentang obsesinya. Kau tahu rencananya, kau tahu wajahnya. Dan yang terpenting, kau memiliki wajah yang sama persis dengan Devan. Kau bukan sekadar pion baginya, kau adalah bukti kejahatan yang berjalan. Setelah dia mendapatkan harta itu, menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu? Dia akan menyingkirkanmu. Mungkin dia akan membunuhmu dan membuat seolah-olah, Devan, bunuh diri karena rasa bersalah. Itu akan menjadi penutup yang sempurna untuk ceritanya. Setiap kata yang kuucapkan sepertinya mengenai sasarannya. Aku bisa melihat keraguan mulai merayap di matanya. Ia mencoba menyembunyikannya di balik ekspresi kasarnya, tetapi aku bisa melihatnya. Aku telah menanamkan benih kecurigaan yang sama yang pasti sudah ada di dalam benaknya. Dia tidak akan berani mengkhianatiku. Bantahnya, tapi suaranya kurang meyakinkan. Oh, ya? Pria yang tega merencanakan pembunuhan keponakannya sendiri demi uang? Kau pikir dia akan punya masalah mengkhianati seorang penipu yang ia sewa? Aku maju selangkah. Aku melihat matamu saat kau berbicara di telepon dengannya tadi. Kau takut padanya. Kau tahu aku benar. Kau hanyalah alat yang akan dibuang setelah tidak lagi berguna. Reza terdiam. Ia menatapku, lalu menatap kunci di tangannya. Ia terpojok, dan ia tahu itu. Aku akan memberimu pilihan, Reza, kataku, nada suaraku kini melunak, berubah dari konfrontasi menjadi negosiasi. Ada dua jalan untukmu malam ini. Jalan pertama, kau berikan kunci dan petunjuk itu padaku, lalu kau pergi sekarang juga. Menghilang. Aku tidak akan pernah memberitahu polisi tentang dirimu. Lupakan bagianmu dari Herman, tapi setidaknya kau selamat. Jalan kedua, aku berhenti sejenak, membiarkan tawaranku meresap. Kau bantu aku. Bantu aku menyelamatkan suamiku dan menjebak Paman Herman. Jika kita berhasil, aku bersumpah, aku akan memberikanmu bagian yang cukup untuk memulai hidup baru. Bukan uang hasil kejahatan, tapi hadiah karena telah melakukan hal yang benar di saat-saat terakhir. Kau pilih, lari dengan tangan kosong malam ini, atau bekerja sama denganku untuk mendapatkan kebebasan dan masa depanmu, sambil memastikan orang yang akan mengkhianatimu mendapatkan apa yang pantas ia terima. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku menawarkan kesepakatan pada pria yang telah meneror hidupku selama 24 jam terakhir. Tapi naluriku mengatakan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Reza menatapku lama, ekspresinya sulit dibaca. Aku bisa melihat pertarungan batin yang hebat terjadi di dalam dirinya. Antara kesetiaan pada bosnya yang kejam, ketakutan akan nasibnya sendiri, dan mungkin, secercah nurani yang tersisa. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Akhirnya, ia menghela napas panjang, sebuah napas kekalahan sekaligus kelegaan. Ia mengulurkan tangannya yang memegang kunci dan gulungan kertas itu kepadaku. Apa rencanamu? Tanyanya. Dua kata itu adalah musik kedua yang kudengar malam ini. Kami sekarang berada di pihak yang sama. Aliansi yang paling aneh dan tak terduga telah terbentuk di dalam sebuah gudang tua yang pengap. Pertama, kita harus keluar dari sini sebelum Herman memutuskan untuk datang sendiri. Kataku cepat,
mengambil kunci dan kertas itu. Angka itu adalah koordinat. Mengarah ke villa tua milik kakek Devan di puncak. Di sanalah brankas itu berada. Kita akan pergi ke sana. Dan menjebak Herman di sana? Tanya Reza. Ia langsung menangkap arah pikiranku. Tepat, jawabku. Kita akan menghubunginya. Katakan padanya kau sudah memecahkan kodenya dan kau butuh bantuannya untuk membuka brankas di lokasi. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Egonya yang besar akan membuatnya datang sendiri, tanpa banyak bertanya. Reza mengangguk, wajahnya terlihat serius. Itu bisa berhasil. Dia terlalu sombong untuk berpikir bahwa pion sepertiku bisa mengkhianatinya. Kami mulai bergerak cepat, menyusun detail rencana kami sambil berjalan keluar dari gudang. Kami harus membuatnya terlihat seolah-olah terjadi perkelahian, dan aku berhasil dilumpuhkan sebelum Reza pergi ke lokasi. Kami harus membuat Paman Herman percaya bahwa Reza masih setia padanya. Setiap detik sangat berharga. Kami harus pergi sebelum fajar. Saat kami mencapai pintu belakang rumah, baru saja akan melangkah keluar untuk mengambil mobil, ponsel Reza bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, melainkan sebuah pesan singkat. Reza membacanya dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia menunjukkan layar ponselnya padaku. Pesan itu dari Paman Herman. Aku sudah tidak sabar. Aku akan datang ke rumah sekarang. Pastikan semuanya siap. Jantungku serasa jatuh ke perut. Rencana kami yang baru saja tersusun rapi kini berantakan. Kami tidak punya waktu lagi untuk bersandiwara. Musuh kami tidak lagi menunggu. Dia sedang dalam perjalanan. Dia akan tiba di sini sebentar lagi. Kepalaku terasa kosong selama sepersekian detik sebelum naluri mengambil alih. Tidak ada waktu untuk panik. Tidak ada waktu untuk menyusun rencana baru yang rumit. Pilihan kami hanya dua. Tertangkap di sini seperti tikus dalam perangkap, atau membuat perangkap itu bekerja untuk kami dengan waktu yang tersisa. Aku menatap Reza, dan di matanya aku melihat ketakutan yang sama, tetapi juga secercah pemahaman. Ia tahu apa yang harus kami lakukan. Telepon dia, kataku cepat, suaraku terdengar tegas. Jawab pesannya lewat telepon. Katakan padanya kau baru saja berhasil memecahkan teka-teki terakhir dan lokasinya bukan di rumah. Katakan kau sedang dalam perjalanan ke sana untuk mengamankan tempat itu sebelum dia datang. Buat dia percaya kau selangkah di depannya. Buat dia merasa harus mengejarmu. Alihkan perhatiannya dari rumah ini. Reza mengangguk, jarinya dengan cepat menekan nomor Paman Herman. Sementara telepon berdering, aku berlari ke ruang depan, mematikan semua lampu di lantai bawah kecuali satu lampu kecil di teras. Aku ingin rumah ini terlihat sepi, seolah-olah kami sudah pergi dengan tergesa-gesa. Aku kembali ke dapur tepat saat Reza mulai berbicara. Bos, aku baru saja mau menelepon Anda, kata Reza, suaranya dibuat terdengar bersemangat dan sedikit terengah-engah, seolah ia sedang terburu-buru. Aku berhasil. Aku memecahkannya. Petunjuknya bukan dokumen, tapi sebuah lokasi. Sebuah villa tua milik keluarganya di daerah puncak. Aku sudah mendapatkan koordinat pastinya. Aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang untuk memastikan semuanya aman. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Reza adalah aktor yang hebat. Ia berhasil menyalurkan semangat serakah yang pasti diharapkan Paman Herman darinya. Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Tidak, aku tidak mencoba mendahului Anda, lanjut Reza dengan nada meyakinkan. Justru sebaliknya. Aku ingin memastikan tidak ada kejutan saat Anda tiba. Tempatnya terpencil. Aku akan kirimkan lokasinya sekarang. Cepatlah menyusul. Aku rasa kita akan menjadi sangat kaya malam ini. Ia berhasil menyisipkan nada hormat palsu di akhir kalimatnya. Ia menutup telepon. Dia percaya, katanya padaku, napasnya sedikit memburu. Dia terdengar marah karena aku bergerak lebih dulu, tapi egonya tidak akan membiarkannya ketinggalan. Dia akan langsung menuju ke sana. Kami tidak punya waktu lagi. Kami bergegas keluar melalui pintu belakang, masuk ke mobil Devan yang terparkir di garasi. Saat Reza menyalakan mesin, aku segera mengirim pesan kepada dua orang yang paling penting, Devan dan Anton. Kepada Devan, aku menulis, kami menuju villa. Herman menyusul. Apa yang harus kami lakukan di sana? Apa ada jebakan? Kepada Anton, pesanku lebih singkat, ikuti kami ke villa puncak. Jangan terlalu dekat. Tunggu isyarat dariku untuk menelepon polisi. Bawa bantuan jika bisa. Perjalanan menuju puncak terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu yang gelap. Reza mengemudi dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan malam yang sepi. Hujan masih turun, membuat jalanan aspal berkilauan dan licin. Tidak ada percakapan di antara kami.
Kami berdua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku duduk di kursi penumpang, memegang ponselku erat-erat, menanti balasan. Aku melirik Reza. Wajahnya yang diterpa cahaya dari dashboard terlihat tegang. Ia bukan lagi penipu yang angkuh. Ia adalah pria yang bertaruh nyawa, sama sepertiku. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai musuh, tetapi sebagai rekan seperjuangan yang putus asa. Ponselku bergetar. Pesan dari Devan. Jantungku berdebar kencang saat membacanya. Bagus. Dengar baik-baik. Di ruang utama villa, ada perapian besar. Di baliknya ada ruang rahasia, disitulah brankasnya. Tapi ini penting, Rita, di sebelah kanan perapian ada sebuah lorong pendek menuju gudang anggur tua. Jangan masuk ke sana. Lantai di lorong itu sengaja dibuat rapuh oleh kakek. Itu adalah jebakan untuk maling. Gunakan itu. Buat Herman percaya harta sesungguhnya ada di ujung lorong itu. Aku dan Anton sedang berkoordinasi. Kami akan mengawasi dari jauh. Hati-hati, sayang. Pesan itu adalah segalanya. Kami tidak hanya punya lokasi, kami punya sebuah perangkap. Perangkap yang dirancang oleh kakek Devan puluhan tahun yang lalu, seolah ia sudah tahu suatu hari nanti keserakahan akan datang mengetuk pintunya. Aku menunjukkan pesan itu pada Reza. Ia membacanya sekilas sambil tetap fokus pada jalanan yang menanjak dan berkelok. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Kakek tua itu ternyata seorang jenius. Gumamnya. Akhirnya, kami tiba. Villa itu berdiri megah namun angker di puncak bukit. Dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi dan diselimuti kabut tipis. Tampak gelap dan tak berpenghuni. Reza memarkir mobil agak jauh dari gerbang utama, tersembunyi di balik rerimbunan pohon. Kami berjalan kaki menembus gerbang tua yang tidak terkunci, suara deritnya memecah kesunyian malam. Udara terasa dingin dan menusuk tulang. Bagian dalam villa itu persis seperti yang kubayangkan. Berdebu, penuh dengan perabotan yang ditutupi kain putih, dan berbau kayu tua yang lembab. Dengan bantuan senter dari ponsel kami langsung menuju ruang utama. Perapian batu yang besar dan megah itu mendominasi ruangan. Dan benar saja, di sebelah kanannya ada sebuah lorong gelap yang tampak menyeramkan. Oke, kita siapkan panggungnya, kata Reza, nadanya terdengar seperti seorang sutradara. Kita harus membuatnya terlihat meyakinkan. Kami bekerja cepat. Sesuai instruksi Devan, aku menemukan mekanisme tersembunyi di sisi perapian yang membuka sebuah panel batu, menampakkan sebuah ruang kecil di baliknya. Di dalam sana, tertanam di dinding, ada sebuah brankas besi tua yang besar dengan lubang kunci yang cocok persis dengan kunci berkarat di tanganku. Inilah umpannya. Sementara itu, Reza mulai membuat jejak palsu. Ia menyeret sebuah peti kayu tua yang berat beberapa meter ke dalam lorong rapuh itu, menciptakan bekas goresan yang dalam di lantai berdebu, seolah ada sesuatu yang sangat berat baru saja dipindahkan ke sana. Ia kemudian menaburkan sedikit serpihan kayu dan debu di sekitar pintu masuk lorong, membuatnya terlihat seolah-olah baru saja ada aktivitas di sana. Kami bahkan sengaja meninggalkan beberapa jejak sepatu kami yang mengarah ke lorong itu, lalu menghapusnya sebagian, seolah kami mencoba menutupi jejak kami. Setelah semuanya siap, kami kembali ke depan perapian. Reza memberikan kunci itu kepadaku. Saat dia tiba, kau berpura-pura panik mencoba membuka brankas ini. Aku akan berpura-pura menjagamu sambil sesekali melirik dengan cemas ke arah lorong itu. Kita harus membuatnya percaya bahwa kita menemukan brankas ini, tapi kita juga menemukan sesuatu yang lain yang lebih berharga di dalam sana, dan kita berniat menyembunyikannya dari dia. Aku mengangguk, jantungku berdebar tak karuan. Ini adalah pertunjukan terakhir kami. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku memasukkan kunci ke lubang brankas, siap untuk memulai aktingku. Kami mematikan senter ponsel dan membiarkan ruangan itu diterangi hanya oleh cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela-jendela besar yang kotor. Kami tidak perlu menunggu lama. Beberapa menit kemudian, dua sorot lampu mobil menembus kabut di luar, menyapu halaman depan villa sebelum akhirnya mati. Pintu mobil dibanting dengan keras. 1, 2, 3. 3 orang. Hatiku mencelos. Dia tidak datang sendirian. Langkah-langkah kaki yang berat terdengar di teras depan. Pintu utama yang tua didorong terbuka dengan kasar, menimbulkan suara derit yang memekakan. 3 siluet berdiri di ambang pintu, membelakangi cahaya bulan. Yang di tengah, aku mengenalinya bahkan dalam kegelapan. Paman Herman. Di kedua sisinya berdiri 2 pria berbadan besar dan tegap. Wajah Paman Herman terangkat, matanya menyapu ruangan sebelum akhirnya terpaku pada kami yang berjongkok di depan perapian. Sebuah senyum serakah dan penuh kemenangan tersungging di wajahnya saat ia melihat brankas tua itu. Kerja bagus, Reza.
katanya, suaranya menggema di ruangan yang kosong itu. Kalian menemukan sarangnya. Sekarang, menyingkirlah. Biar aku yang mengambil alih dari sini. Suasana di dalam villa tua itu terasa begitu tegang, hingga aku merasa bisa menyentuhnya. Udara yang dingin dan lembab seolah membeku di sekitar kami. Paman Herman melangkah masuk, diikuti oleh kedua pengawalnya yang berwajah sangar. Langkah kaki mereka di lantai kayu yang berdebu terdengar seperti genderang perang. Aku tetap berjongkok di depan brankas. Sengaja membuat tanganku terlihat gemetar saat memegang kunci, seolah aku benar-benar dilumpuhkan oleh rasa takut. Di sampingku, Reza berdiri, mengambil posisi protektif di antara aku dan mereka, sebuah peran yang ironis namun sangat meyakinkan. Sudah kubilang menyingkir, bentak Paman Herman, kesabarannya jelas sudah menipis. Ia tidak lagi melihat Reza sebagai rekan, melainkan sebagai bawahan yang lamban. Apa yang kalian tunggu? Kuncinya macet, bos, kata Reza, suaranya dibuat terdengar panik. Kami sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak mau berputar. Ini adalah bagian dari rencana kami. Menciptakan penundaan kecil untuk membuatnya semakin frustrasi dan tidak sabar. Paman Herman mendengus jijik. Dasar tidak becus. Ia mendorong Reza ke samping dengan kasar. Reza terhuyung, nyaris jatuh, sebuah akting yang sempurna. Paman Herman kini berjongkok di depanku, merebut kunci itu dari tanganku yang gemetar. Biar aku coba. Kalian berdua hanya bisa mengacaukan. Saat Paman Herman sibuk mencoba memasukkan kunci ke lubang yang berkarat, aku menjalankan bagian rencanaku. Aku melirik sekilas dengan penuh arti ke arah lorong gelap di sebelah kanan kami. Itu hanya lirikan sepersekian detik, penuh dengan kecemasan palsu, seolah aku takut Paman Herman akan melihat ke arah sana. Tapi tentu saja, lirikan itu sengaja dibuat agar ia melihatnya. Dan ia melihatnya. Aku melihat dari sudut mataku bagaimana tatapannya beralih dari brankas, mengikuti arah pandanganku sejenak, sebelum kembali fokus ke kunci. Benih keraguan telah ditanam. Kunci sialan, umpat Paman Herman saat ia juga gagal memutar kunci itu. Ia berdiri dengan marah, menendang brankas itu dengan frustrasi. Tendangannya hanya menghasilkan bunyi dentang yang keras dan tidak berarti apa-apa. Kemudian, matanya menyipit. Ia melihat jejak-jejak yang telah kami siapkan. Bekas seretan peti kayu, jejak sepatu yang coba dihapus, dan debu yang sedikit terganggu di mulut lorong. Ia menatap kami berdua, tatapannya kini penuh kecurigaan. Apa yang ada di sana? Tanyanya pelan, suaranya terdengar berbahaya sambil menunjuk ke arah lorong. Tidak ada apa-apa, jawab Reza terlalu cepat. Hanya gudang tua yang kosong. Gelap sekali di dalam sana. Ya, hanya tumpukan botol-botol anggur tua yang sudah rusak. Tambahku dengan suara gemetar, seolah aku takut rahasia kami terbongkar. Kebohongan kami yang transparan justru menjadi pemicunya. Wajah Paman Herman berubah. Keserakahan murni, yang lebih kuat dari logika apapun, kini mengambil alih dirinya. Ia tertawa, tawa yang serak dan mengerikan. Kalian pikir kalian bisa menipuku? Kalian pikir aku sebodoh itu? Ia berjalan mendekati mulut lorong, menatap ke dalam kegelapan. Brankas ini hanya pengalih perhatian, bukan? Harta yang sesungguhnya, harta yang lebih besar, kalian sembunyikan di dalam sana. Inilah momen yang kami tunggu. Ia telah menelan umpannya bulat-bulat, persis seperti yang dikatakan Devan. Kakeknya benar-benar memahami sifat manusia yang tamak. Tidak. Jangan masuk ke sana. Berbahaya, teriakku, memainkan peranku hingga akhir. Teriakanku justru menjadi konfirmasi terakhir baginya. Ia menoleh ke arah kedua pengawalnya. Kalian berdua, masuk. Periksa sampai ke ujung. Bawa apapun yang kalian temukan. Aku akan menunggu di sini dan mengawasi dua tikus licik ini. Kedua pria berbadan besar itu saling pandang sejenak. Lalu tanpa ragu mereka menyalakan senter kecil dan melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap. Langkah pertama mereka aman. Langkah kedua juga. Mereka terus berjalan masuk, cahaya senter mereka menari-nari di dinding batu yang lembab. Paman Herman tersenyum penuh kemenangan ke arah kami. Sebentar lagi, semua ini akan menjadi milikku, desisnya. Dan kemudian, terjadilah. Saat kedua pengawal itu berada tepat di tengah-tengah lorong, terdengar suara retakan kayu yang keras dan mengerikan. Suara itu diikuti oleh pekikan terkejut dari kedua pria itu. Untuk sesaat, mereka tampak melayang di udara sebelum seluruh bagian lantai kayu di bawah kaki mereka ambruk ke bawah. Mereka jatuh bersama dengan puing-puing kayu ke dalam kegelapan pekat di bawah sana, diiringi oleh suara gedebuk yang memekakan dan jeritan kesakitan yang kemudian teredam. Paman Herman berdiri membeku,
Senyum di wajahnya lenyap digantikan oleh ekspresi kaget dan tidak percaya. Ia menatap lubang menganga di lantai lorong, tempat kedua anak buahnya baru saja lenyap. Debu dan serpihan kayu beterbangan di udara. Apa yang terjadi? Gagapnya, berbalik menatap kami. Sebelum aku atau Reza sempat menjawab, bagian lantai yang tersisa di sekitar lubang itu mulai mengeluarkan suara berderit yang lebih keras. Papan-papan kayu yang lapuk itu tidak kuat lagi menahan beban. Paman Herman, yang berdiri terlalu dekat dengan tepi lubang, menyadarinya terlambat. Ia mencoba melompat mundur, tapi kakinya terperosok. Ia berteriak panik saat lantai di bawahnya ikut ambruk. Ia berhasil meraih tepi lantai yang masih kokoh dengan kedua tangannya, tubuhnya bergelantungan di atas lubang yang gelap. "Tolong! Tolong aku!" teriaknya, wajahnya pucat pasi karena teror. Matanya menatap kami, memohon. Semua arogansinya lenyap, digantikan oleh ketakutan seorang pengecut yang menghadapi ajalnya. Aku dan Reza hanya berdiri diam, menatapnya. Tidak ada belas kasihan di hatiku. Aku hanya melihat wajah pria yang ingin membunuhku dan suamiku. Aku melihat wajah pengkhianat. Harta sesungguhnya tidak terlihat oleh mata serakah, bisikku, mengutip tulisan di belakang foto itu. Paman Herman menatapku dengan mata membelalak, tidak mengerti. Cengkeramannya mulai melemah. Dengan satu jeritan terakhir yang penuh keputusasaan, jari-jarinya terlepas. Ia jatuh ke dalam kegelapan, menyusul kedua pengawalnya. Suara jatuhnya bergema sesaat, diikuti oleh keheningan total. Semuanya berakhir. Udara di ruangan itu terasa lebih ringan. Aku dan Reza saling pandang. Napas kami terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi karena ketegangan yang akhirnya usai. Kami berhasil. Rencana gila kami berhasil. Karma telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal dan instan. Setelah berdiri dalam diam selama beberapa menit untuk menenangkan diri, kami perlahan berjalan kembali ke perapian. Ke brankas. Umpan yang telah menyelamatkan hidup kami. Semua teror malam ini berawal dari benda ini, dan sekarang, disinilah semua jawaban berada. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengambil kunci itu dari lantai tempat Paman Herman menjatuhkannya. Aku membersihkannya dari debu, lalu memasukkannya kembali ke lubang kunci di pintu brankas. Kali ini, tanpa paksaan, tanpa kepura-puraan. Aku memutarnya. Terdengar bunyi, klik, yang dalam dan memuaskan, menggema di villa yang kini sunyi senyap. Kunci itu berputar dengan sempurna. Pintu brankas yang berat dan tua itu sedikit terbuka dengan suara derit pelan. Misteri itu ada di depan mata kami, menunggu untuk diungkap. Pintu brankas yang tebal dan berat itu terbuka dengan derit panjang yang seolah menghembuskan napas lega setelah puluhan tahun terkunci. Aku dan Reza saling berpandangan sejenak. Ada secercah rasa gugup bercampur antisipasi di antara kami. Setelah semua teror dan pertaruhan nyawa yang kami lalui malam ini, inilah momen kebenarannya. Reza mengarahkan senter ponselnya ke dalam lubang gelap di dinding batu itu. Cahaya itu menembus kegelapan, mengungkapkan isi dari harta karun yang menjadi sumber dari semua kekacauan ini. Namun, apa yang kami lihat di dalam sana bukanlah seperti yang Paman Herman bayangkan dalam mimpi serakahnya. Tidak ada tumpukan emas batangan yang berkilauan. Tidak ada peti yang meluap dengan perhiasan permata. Tidak ada gepokan uang kuno yang menggunung. Ruangan di dalam brankas itu relatif kecil, dilapisi dengan kayu cedar yang wangi, dan isinya sebagian besar adalah dokumen. Tumpukan map-map kulit yang tertata rapi, beberapa album foto tebal bersampul beludru, dan di tengah-tengahnya, tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang tebal dan sudah usang. Sebuah buku harian. Reza tampak sedikit kecewa. Hanya kertas, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Tapi aku merasakan sesuatu yang lain. Aku merasakan aura kebijaksanaan dan sejarah yang menguar dari benda-benda itu. Ini bukanlah kekecewaan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Dengan hati-hati, aku meraih buku harian itu. Sampulnya terasa lembut dan rapuh di bawah jemariku. Aku membukanya. Halaman pertamanya berisi tulisan tangan yang elegan dan sedikit miring. Tulisan tangan kakek Devan. Aku mulai membaca beberapa halaman secara acak di bawah cahaya senter Reza. Buku itu bukanlah catatan harian biasa tentang cuaca atau kegiatan sehari-hari. Ini adalah catatan perjalanan hidupnya, pemikirannya tentang bisnis, filosofinya tentang keluarga, dan yang terpenting, catatan tentang bagaimana ia membangun kekayaannya dari nol. Ia menulis tentang setiap properti yang ia beli, bukan hanya sebagai aset, tetapi sebagai sebuah cerita. Sepetak tanah yang ia beli dengan gaji pertamanya, sebuah ruko kecil yang ia bangun menjadi pusat bisnis di kotanya, sebidang perkebunan yang ia kelola dengan prinsip kelestarian alam. Kemudian aku membuka salah satu map kulit yang tebal.
Di dalamnya berisi sertifikat-sertifikat tanah, akta kepemilikan saham di beberapa perusahaan yang tidak pernah kudengar namanya, dan surat-surat berharga lainnya. Aku mulai mengerti. Harta karun itu nyata. Paman Herman tidak salah. Tapi ia salah memahami bentuknya. Harta itu bukanlah uang tunai yang bisa dihabiskan dalam sekejap. Harta itu adalah sebuah fondasi. Sebuah kerajaan bisnis dan properti yang dibangun dengan keringat dan integritas, yang nilainya jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan oleh Paman Herman. Inilah harta sesungguhnya, yang tidak bisa dilihat oleh mata serakah. Karena untuk memahaminya, seseorang membutuhkan visi dan kebijaksanaan, bukan sekadar nafsu. Aku beralih ke album foto. Halaman demi halaman menunjukkan sejarah keluarga Devan. Foto-foto hitam putih kakek dan neneknya saat muda, foto ayah Devan saat masih kecil, foto-foto pembangunan villa ini. Ini adalah warisan yang tak ternilai harganya. Sebuah pengingat dari mana mereka berasal, dan nilai-nilai apa yang mereka pegang. Air mataku menetes tanpa kusadari, jatuh ke halaman yang sedikit menguning. Ini adalah apa yang Devan coba lindungi. Ini adalah apa yang Paman Herman coba hancurkan. Jadi, inilah hartanya? Tanya Reza, suaranya terdengar pelan dan penuh kekaguman. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan ekspresi yang benar-benar berbeda. Dia membangun semua ini sendirian? Ya, jawabku lirih. Dan dia ingin memastikan warisan ini jatuh ke tangan orang yang tepat. Orang yang akan menghargai kerja kerasnya, bukan hanya nilainya. Saat itulah kami mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar. Bukan langkah kaki yang berat dan mengancam seperti milik Paman Herman. Melainkan langkah kaki yang terdengar tergesa-gesa namun ringan. Aku dan Reza langsung waspada, kami saling bertatapan. Reza secara refleks berdiri di depanku, mengambil posisi siaga. Pintu utama villa terbuka. Dua sosok muncul dari kegelapan malam. Cahaya bulan menerangi wajah mereka. Rita. Itu suara Devan. Suamiku. Di sampingnya berdiri Anton, wajahnya terlihat cemas sekaligus lega. Tanpa berpikir dua kali, aku berlari menghambur ke pelukan Devan. Aku memeluknya erat-erat, seolah takut jika aku melepaskannya ia akan menghilang. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, sama seperti detak jantungku. Ia balas memelukku, mengusap punggungku dengan lembut. Semua ketakutan, semua ketegangan, semua teror yang kurasakan selama 2 hari terakhir luruh seketika dalam kehangatan pelukannya. Kau tidak apa-apa? Dia tidak menyakitimu? Tanya Devan, suaranya bergetar karena emosi saat ia memeriksa wajah dan lenganku. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sekarang, jawabku sambil terisak. Kau bagaimana? Aku baik-baik saja. Ceritanya panjang, katanya, lalu tatapannya beralih ke belakangku, ke arah Reza yang berdiri canggung di dekat perapian. Tatapan Devan menjadi tajam. Dan kau? Devan, tunggu, kataku cepat, melepaskan pelukanku dan berdiri di antara mereka. Dia membantuku. Jika bukan karenanya, rencana ini tidak akan berhasil. Dia memilih pihak yang benar pada akhirnya. Devan menatap Reza lama, sebuah pertarungan emosi terlihat jelas di wajahnya. Amarah, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa terima kasih. Anton menepuk pundak Devan, seolah berkata untuk tenang. Saat suasana yang canggung itu menggantung di udara, Devan yang sedang memeriksa isi brankas menemukan sesuatu yang kami lewatkan. Di bagian paling belakang, terselip di antara 2 map, ada sebuah amplop yang disegel. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan yang sama elegannya, untuk penemu yang berhati murni. Devan membuka segel itu dengan hati-hati dan mengeluarkan selembar surat. Kami semua berkumpul di sekelilingnya, membaca isi surat itu bersama di bawah cahaya senter. Apalagi yang disembunyikan oleh kakeknya? Surat itu ditulis di atas kertas yang tebal dan berkualitas tinggi, tintanya sedikit memudar namun masih terbaca dengan jelas. Itu adalah pesan terakhir dari seorang kakek kepada cucunya, sebuah pesan yang melintasi waktu. Devan, cucuku. Jika kau membaca surat ini, berarti kau telah berhasil melewati ujian yang tidak pernah aku harapkan harus kau hadapi. Kau telah membuktikan bahwa hatimu tidak dibutakan oleh keserakahan, dan pikiranmu cukup tajam untuk memecahkan teka-teki yang kutinggalkan. Aku menulis ini bukan dengan kesombongan, tetapi dengan harapan. Harta yang sesungguhnya, seperti yang telah kau lihat, adalah kerja keras, integritas, dan warisan keluarga. Dokumen-dokumen itu adalah fondasi yang telah kubangun, dan aku percayakan padamu untuk membangunnya lebih tinggi lagi, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk generasi setelahmu. Jagalah nama baik keluarga kita, dan jangan pernah biarkan uang mengubah siapa dirimu.
Kami semua terdiam setelah membaca paragraf pertama. Kata-kata itu terasa begitu bijaksana dan penuh cinta. Namun, surat itu belum selesai. Ada satu paragraf terakhir. Aku tahu bahwa filosofi saja tidak bisa membayar tagihan. Aku juga tahu bahwa dunia ini terkadang membutuhkan lebih dari sekadar fondasi untuk melindungi diri dari orang-orang seperti Herman. Aku selalu tahu sifat adikku itu. Oleh karena itu, anggaplah ini sebagai hadiah kecil karena telah membuktikan dirimu layak. Di bawah surat ini ada nomor rekening dan kata sandi untuk sebuah akun di Zurich, Swiss. Isinya lebih dari cukup untuk menjamin keamanan finansial keluarga kita selama beberapa generasi, dan untuk memberimu kebebasan dalam membuat keputusan yang benar, bukan keputusan yang mudah. Gunakan dengan bijak. Di bawah tanda tangannya, tertera serangkaian angka dan huruf yang panjang. Kami semua terkesima. Kakek Devan tidak hanya meninggalkan warisan berupa aset dan filosofi, tetapi juga dana pengaman yang luar biasa besar. Sebuah hadiah pamungkas untuk membuktikan bahwa mereka telah lulus ujian moral yang ia tetapkan. Suara sirine polisi yang samar-samar terdengar dari kejauhan memecah keheningan kami. Anton mengeluarkan ponselnya. Mereka datang. Aku menelepon mereka begitu mendapat pesan darimu bahwa semuanya sudah aman, katanya. Beberapa menit kemudian, villa itu dipenuhi oleh polisi dan tim penyelamat. Proses evakuasi Paman Herman dan kedua anak buahnya dari dasar lubang jebakan itu berlangsung hingga menjelang pagi. Mereka semua selamat, meskipun mengalami patah tulang dan luka-luka. Karma memang tidak selalu mematikan. Terkadang ia hanya memastikan kau punya banyak waktu di dalam sel penjara untuk merenungkan kesalahanmu. Mereka akan menghadapi tuntutan percobaan pembunuhan, penculikan, dan perampokan berencana. Di tengah semua kekacauan itu, Reza mendekati kami. Aku rasa ini saatnya aku pergi, katanya pelan, menghindari tatapan Devan. Devan menatapnya lama, lalu menghela napas. Rita benar. Kau telah membantu kami. Aku tidak akan melupakan itu. Devan berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya. Reza tampak terkejut, namun ia menyambut jabat tangan itu. Sesuai janji istriku, kau akan mendapatkan bagianmu, kata Devan. Cukup untuk memulai hidup baru. Tapi setelah itu, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Reza mengangguk, ada secercah rasa terima kasih yang tulus di matanya. Adil. Terima kasih. Dan, maafkan aku. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan menghilang di antara keramaian petugas, lenyap ditelan sisa-sisa kegelapan malam seperti hantu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah kembali normal, atau lebih tepatnya, sebuah versi normal yang baru dan lebih baik. Dengan bantuan dana dari Swiss, Devan berhasil mengamankan dan mengembangkan semua aset warisan kakeknya. Kami memutuskan untuk merenovasi villa di puncak itu, mengubahnya dari sebuah monumen angker menjadi tempat peristirahatan keluarga yang hangat dan penuh cahaya. Sore itu, aku dan Devan duduk di teras villa yang baru, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Udara pegunungan yang sejuk terasa menyegarkan. Kami aman. Kami bersama. Dan kami telah belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah apa yang kau miliki, melainkan apa yang bersedia kau lindungi. Ponselku berdering di atas meja. Nama Anton tertera di layar. Aku dan Devan saling berpandangan, lalu kami berdua tersenyum. Devan mengambil ponsel itu dan menjawabnya dengan mode pengeras suara. Halo, Anton. Jangan bilang kau melihatku turun dari pesawat lagi, canda Devan. Tawa renyah Anton terdengar dari seberang. Sangat lucu. Aku hanya ingin memastikan kalian tidak melupakan makan malam keluarga hari Minggu besok. Kami mengobrol sebentar, tawa kami terdengar lepas dan bebas. Sebuah panggilan telepon. Dulu, suara itu adalah awal dari mimpi buruk terburung dalam hidupku. Tapi sekarang, itu hanyalah suara. Sebuah pengingat bahwa setelah malam tergelap sekalipun, fajar yang baru akan selalu datang. Dan kami siap menyambutnya.